Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Kota Semarang diimbau mewaspadai kembalinya wabah COVID-19 lantaran 3 warga kembali terpapar. Salah satu warga memiliki riwayat perjalanan ke Singapura. Kantor Kecamatan Banyu Putih, Batang dirusak dibakar orang tak dikenal. Belasan ruangan terbakar sehingga mengganggu pelayanan publik. Sambut peringatan Hari Ibu, para ibu rumah tangga di Kota Tegal mengikuti pelatihan rias pengantin modifikasi Muslim. Menyambut Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember di Kota Tegal, digelar pelatihan dan uji kompetensi rias pengantin modifikasi Muslim bagi ibu rumah tangga. Kegiatan dilakukan untuk memberikan manfaat kepada peserta sebagai besar ibu rumah tangga yang belum memiliki keterampilan. Taman Bacaan Masyarakat dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Syakila Kerti Kota Tegal bersama DPP, Asosiasi Ahli Tata Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia, menggelar pelatihan dan uji kompetensi rias pengantin modifikasi Muslim bagi kaum ibu rumah tangga. Kegiatan dilakukan untuk menyambut Hari Ibu dengan tema tentang Mutiara Berkah. Kegiatan digelar selama 3 hari di Kota Tegal dan diikuti oleh 115 peserta dari Tegal dan berbagai daerah lainnya. Terdapat 34 kota yang sudah dikunjungi untuk pelatihan dan uji kompetensi, antara lain Jakarta, Bandung, Sumatera, Maluku, dan Makassar. Seiring perkembangan zaman, banyak anak muda atau remaja putri yang kini terjun ke dunia tata rias. Melalui pelatihan riasan inilah diharapkan bisa menjadi bekal untuk berwirausaha. Pertama kita untuk melestarikan pengantin untuk Indonesia ini. Keduanya dalam rangka pengembangan zaman ini kita harus mengikuti pengembangan yaitu memodifikasi pengantin yang sudah ada. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat yang terkendala biaya untuk menggunakan jasa perias. Jasa ibu-ibu bisa digunakan tentunya dengan harga terjangkau. Perlu adanya peningkatan mutu dalam layanan, khususnya layanan pengantin, karena hasil dari pembinaan pada warga belajar nanti hasilnya akan saya terjunkan kepada masyarakat yang tidak mampu apabila mereka kesulitan dalam dana rias pengantin gitu loh. Digelarnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bekal merias kepada peserta yang sebagian besar ibu rumah tangga yang belum memiliki keterampilan. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Warga Kota Semarang diimbau untuk meningkatkan kembali kewaspadaan terhadap ancaman COVID-19. Saat ini, tidak warga Semarang dilaporkan terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ancaman penyebaran COVID-19 kembali terjadi di Kota Semarang. Saat ini tercatat sudah 3 warga Semarang yang terjangkit COVID-19. Mereka kini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing di kawasan Sendang Mulyo, Mijen, dan Banyumanik. Wali Kota Semarang meminta warga untuk kembali menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, terutama di lingkungan fasilitas kesehatan. Warga yang belum disuntik booster diharapkan bisa mendapatkan suntikan booster untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satu warga yang terpapar diketahui memiliki riwayat perjalanan ke Singapura. Pengembangan kasus COVID di Kota Semarang ini ada 3, yaitu kasus pertama ini adalah seorang perempuan di wilayah Sendang Mulyo. Tidak ada perjalanan ke luar negeri, tapi pasien ada kontak dengan temannya gitu ya yang memiliki riwayat pengobatan ke Singapura. Dan kontak erat ini ada di rumah, tidak ada gejala dan belum dilakukan pemeriksaan antigen. Kemudian kasus yang kedua adalah seorang perempuan juga berumur 52 tahun dari Mijen, bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, memiliki perjalanan ke Singapura pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember, pulang melalui Bandara Yogyakarta. Dan mulai muncul gejala batuk,
demam, flu tanggal 3 Desember dan mengalami anosmia gitu, dan tidak ada kontak erat dengan keluarga, pergi bersama 3 rekan dan diketahui 1 terkonfirmasi COVID dan 2 lainnya sudah diperiksa antigen, hasilnya negatif. Kondisi 3 warga yang terpapar saat ini masih stabil. Ketiganya hanya mengalami gejala ringan karena sudah mendapat suntikan booster. Kita ini sudah divaksin sekali, 2 kali, bahkan sudah booster 2 kali. Mas-mas, mbak-mbak ini saya yakin sudah booster 2 kali ya, artinya sudah disuntik 4 kali. Kalau sudah disuntik 4 kali, artinya itu ketika ada virus COVID masuk ke dalam tubuh kita, mereka sudah pasti sudah kenal. Makanya yang terjadi adalah gejalanya atau keluhannya pasti akan lebih ringan dibandingkan dengan dulu sebelum dilakukan vaksinasi. Warga yang mengalami sejumlah gejala seperti demam, flu, dan sesak napas diimbau untuk segera melakukan pemeriksaan medis. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria di Klaten tercebur sumur milik tetangganya sedalam 15 meter. Kondisi medan yang sulit membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban berhasil diselamatkan dalam kondisi masih hidup. Evakuasi korban bernama Mulyono dilakukan petugas gabungan di Desa Dukuh, Kecamatan Delanggu, Klaten, Senin dini hari. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena medan yang sulit. Kedalaman sumur mencapai 15 meter membuat petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi korban dalam kondisi hidup-hidup. Kesulitan karena untuk tipikal sumur ini di bawah ini ada lubang yang menyempit, sehingga penolong keadaan korban tadi sempat kesulitan karena untuk memasangkan alat pengaman kepada korban ini karena ruang gerak yang cukup sempit, sehingga tadi memerlukan waktu yang lumayan untuk bisa memasangkan peralatan keselamatan kepada korban. Jatuhnya korban ke dalam sumur pertama kali diketahui oleh Mujio, tetangga korban. Saat kejadian, rumah milik Mujio dalam kondisi kosong karena mereka sedang pergi. Ketika Mujio pulang pada Minggu malam, ia melihat ada tangga di belakang rumah dan tutup sumur miliknya sudah tidak ada. Ia lalu melihat ke sumur dan menemukan korban di dalam sumur. Diduga ketika itu korban hendak mengejar burung dara dan melewati rumah Mujio, kemudian tercebur ke sumur. Ya, menurut informasi dugaannya masuk itu mengejar burung dara, kemudian lewat di rumah tersebut, kemudian terperosot, kemudian tercebur ke sumur tersebut. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka pada bagian kaki. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Belasan tokoh mendapat penghargaan dari sebuah lembaga karena dianggap berkontribusi bagi kemajuan Jawa Tengah. Para tokoh ini bergerak dalam berbagai bidang dari kuliner, jamu, hingga politisi. Sebanyak 14 tokoh berprestasi mendapat penghargaan dari Brilliant Organizer. Mereka dianggap berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah tahun 2023 sesuai bidang yang mereka geluti. Penghargaan diselenggarakan di Gedung Gradika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Para tokoh bergerak di berbagai bidang, dari kuliner, bisnis, ekonomi, pendidikan, hingga politik dan kesehatan. Sekda Provinsi Jawa Tengah mengatakan penghargaan terhadap tokoh prestasi Jawa Tengah 2023 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh publik atas jasa dan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Berkontribusi untuk pembangunan Jawa Tengah. Dan ini tentu saja di asesmen ya dari teman-teman Brilliant Organizer ini, mereka yang mendapat apresiasi, dan tentu saja dari asesmen itu tokoh-tokoh inilah yang banyak memberi kontribusi ke Jawa Tengah. Penerima penghargaan diantaranya pemilik usaha jamu sudah muncul, Riman Hidayat, pengusaha kuliner lokal Budi Setio, dan 2 anggota DPR RI, Firman Subagio dan Fadoli. Selain itu ada Sekjen DPP P3 Muhammad Arnawi Tomafi, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, tokoh wartawan Bambang Sadono, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.